di antara kesempurnaan iman, kata Syekh Baijuri tadi, adalah kita harus meyakini bahwa yang paling sempurna akhlaknya, zahir batin, yang paling sempurna fisiknya, semua yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk, yang paling sempurna hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk lain yang punya semisal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus diyakini. Kalau begitu sudah sempurna imannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini kita sudah masuk di hari keberapa? Hari ke-10 ya, Ramadan. Kita ini pertemuan ke-6 atau episode atau segmen ke-6 dari kajian Kasyifatus Saja, kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Nusantara yang wafatnya ada di Mekah dan dikuburkan di Ma'la, yaitu Syekh Nawawi, Banten. Kita kemarin sampai kepada hauqalah ya, pada pembahasan tentang la haula wala quwata, baik dari sisi pemaknaannya maupun dari sisi khasiat-khasiatnya, terus teknis untuk membacanya seperti apa ya. Sekarang kita masuk kepada poinnya, yang itu kemarin adalah muqaddimah. Jadi itu kemarin pendahuluan. Sekarang kita akan masuk kepada pasal-pasal yang akan dijelaskan oleh Syekh Nawawi sampai kepada pasal yang terakhir adalah tentang puasa ya. Faslun, pasal pertama, fi bayani dalam menjelaskan fi bayani da'aimil islami, dalam menjelaskan tiang-tiang agama Islam atau penyangga ya. Da'aim itu penyangga-penyangga agama Islam. Wa asasiha, dan pondasinya Islam ya, pondasi dari penyangga tadi, wa ajzaiha, dan bagian-bagian dari penyangga tadi ya. Jadi ini menjelaskan tentang Islam itu apa sih, bangunannya berupa apa, tiang-tiangnya apa, pondasinya gimana, itu yang akan dibahas dalam pasal ini. Arkanul Islami, adapun rukun Islam atau penyangga atau penopang atau tiang dari agama Islam, khamsatun, itu ada 5. Ini sudah mafhum ya, bahkan anak-anak di PAUD itu, kayak anak-anak saya yang kecil itu sudah paham bahwa rukun Islam itu ada 5, plus hafal berikut nyanyiannya gitu. Fala yambani, maka tidak terbangun atau tidak terbentuk, Islam itu tidak terbentuk atau terbangun bigoiriha, dengan selain 5 tiang tadi ya. Jadi Islam itu, orang itu akan dikatakan Islam kalau dia menegakkan kelima tiang ini tadi ya. Islam yang sempurna, yang kafah, dalam istilah-istilah orang-orang sekarang itu kan Islam kafah. Islam kafah itu ya pokoknya melakukan arkanul Islam 5 ini dengan sempurna. Bahkan misalkan orang tidak mampu untuk melakukan yang haji, ya tidak melakukan haji, itu juga sudah sempurna dia dalam haknya dia, dalam kewajibannya dia, dan kemampuan dia dalam hal finansial itu sudah cukup dia. 4 pondasi itu sudah tegak Islam, sudah kafah gitu loh. Faidofatul arkani, adapun menyandarkan lafadz arkanul Islam tadi, disandarkan kepada lafadz Islam, min idofatil ajza'i, itu termasuk bentuk atau model penyandaran lafadz yang berisi bagian-bagian, ilal kulli, kepada lafadz lain yang berisi kumpulan dari bagian itu ya. Jadi menyandarkan bagian-bagian, arkan itu kan tiang-tiang, beberapa tiang, itu kan berarti bagian-bagian.
Sementara Islam itu adalah bangunan yang di dalamnya itu ada tiang-tiang itu. Berarti Islam itu adalah keseluruhan dari bagian-bagian tadi, ya, keseluruhan, kulun. Kemudian arkan tadi itu hanya ajza, potongan-potongan atau bagian-bagian ya, puzzle-puzzle itu ya. Itu yang kemudian disandarkan kepada lafaz Islam, sehingga ini modelnya adalah penyandaran kalimat yang berarti bagian-bagian disandarkan kepada induknya gitu ya. Kepada kepada induknya atau bangunannya tadi. Kalau Islam bangunannya tadi ya. Aidda'aimu, yakni penopang-penopang atau tiang-tiang, wal asasu dan pondasi, wal ajza'u dan bagian-bagian, allati yatarokkabu yang tersusun, al-islamu apa agama Islam, minha dari tiang, pondasi dan bagian tadi. Khamsatun itu ada 5. Jadi tiang yang menjadikan Islam itu tegak atau pondasi atau bagian-bagian dari Islam itu ada 5 ya yang membuat tegak. Fala yakunu min ghairiha, maka Islam itu tidak ada kecuali dengan melakukan atau menegakkan kelima hal tadi. Qala berkata siapa al-Bajuri, membajuri, al-Islamu adapun Islam lughatan secara bahasa, mutlaqul inqiyadi, yang penting pasrah. Pokoknya pasrah, pokoknya manut, patuh, itu sudah dikatakan Islam. Ya. Artinya manut kepada siapa saja, itu namanya mutlak ya. Manut kepada siapa saja, kepada apa saja, itu sudah dikatakan Islam tapi secara bahasa. Bahkan misalkan ada orang manut patuh dia ke kiainya, itu berarti dia sudah muslim, sudah Islam dalam artian patuh kepada kiainya. Ada seorang pencuri ya, dia patuh kepada pimpinannya yang juga sesama pencuri, itu juga muslim dia. Muslim secara bahasa. Yang dikatakan oleh Syekh Bajuri tadi, bahwa muslim itu adalah yang manut, yang patuh, itu kan patuh pada pimpinannya gitu ya. Tapi kalau nanti dimaknai secara bahasa saja rusak. Karena semua orang akan mengatakan muslim nanti. Orang kafir pun dia akan mengatakan muslim karena dia patuh kepada nenek moyangnya kan. Ai sawaun kana, yakni baik kepatuhan tersebut lil ahkami terhadap hukum-hukum asyariyati yang disusun oleh syariat, au li ghairiha atau kepada selain hukum syariat. Makanya saya katakan tadi ya, patuh pada apa saja dan siapa saja itu dikatakan muslim, tapi luwatan. Wa syar'an adapun secara syara, Islam adalah al-inqiyadu, patuh, lil ahkami terhadap hukum-hukum asyariyati yang dibuat oleh syara. Wakilalat dan dikatakan atau ada pendapat lain al-islamu yang dinamakan Islam huwal amalu, yaitu melaksanakan atau beribadah secara nyata ya. Jadi secara syara terminologi adalah kepatuhan kita kepada hukum-hukum Islam. Makanya kemarin dikatakan agama itu bisa dikatakan din, bisa dikatakan millah, bisa dikatakan apalagi kemarin syara ya, syara. Karena itu menuntut kita untuk patuh ya. Untuk patuh kepada yang kita yakini tadi. Lalu muncul pendapat kalau iman itu adalah keyakinan yang di hati ya, maka Islam itu adalah aspek lahiriahnya atau amalnya, bukan persoalan hati lagi. Lah ini pendapat ini memang diketengahkan oleh Syekh Nawawi karena banyaknya perdebatan atau pertentangan di kalangan ulama terkait antara makna iman dan Islam itu sama atau tidak. Islam dan iman itu mana yang lebih unggul dan seterusnya gitu. Wah, itu sudah seru pembahasan tentang itu, tapi Syekh Nawawi ingin mengetengahkan kepada kita, ini loh ada perbedaan begini. Silakan dirujuk gitu. Awaluha yang pertama, syahadati ay tayakkuni,
yakni bersaksi atau meyakini bahwa sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan, aila ma'budah yakni tidak ada yang disembah bihakin dengan hak, maujudun yang wujud, yakni bersaksi bahwa tidak ada sesuatu yang wujud dan pantas dan layak untuk disembah illallahu kecuali Allah. Wa huwa adapun Allah muttasifun, beliau memiliki sifat atau dia memiliki sifat bikulli kamalin, dengan semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan. La nihayata lahu, tidak ada batasan, tidak ada batas akhir bagi Allah dalam kesempurnaannya, mentok tidak terhingga kemuliaan Allah atau kesempurnaan Allah. Wala ya'lamuhu illa huwa, wala ya'lamu dan tidak tahu hu kepada Allah illa huwa kecuali Allah. Jadi tidak ada yang tahu hakikatnya Allah itu bagaimana, itu tidak ada yang tahu. Makanya kita itu tidak bisa idrok. Idrok itu adalah mengetahui secara detail, secara hakikat terhadap Allah. La tudrikuhul absor. Allah tidak akan bisa diketahui secara detail dengan penglihatan kita ataupun dengan tubuh kita ini. Dengan baik itu meliputi pikiran, otak, hati, tidak akan bisa gitu. Yang tahu itu hanya Allah. Bahkan ulama-ulama itu hampir sepakat semua bahwa definisi yang ditawarkan oleh ulama terkait asma Allah, misalkan Ar-Rahman itu definisinya begini, Ar-Rahim definisinya begini, As-Salam definisinya begini, itu hanya kira-kira, itu hanya prediksi dari ulama bahwa namanya kira-kira seperti ini loh gitu loh. Makanya kayak Syekh Mutawalli Sa'rawi atau Syekh Ramdan Al-Buti itu menyatakan dengan tegas bahwa kita ini hanya mengira-ngira begini, sementara yang tahu sejatinya makna Ar-Rahman siapa? Ya Allah. Belum tentu yang kita pahami tentang Ar-Rahman itu persis sama seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi usaha ulama untuk memberikan pemahaman terkait asma Allah tadi, bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya begini-begini, itu memudahkan kita. Paling tidak kita kan mudah untuk menyerap. Oh, kira-kira begini loh, kira-kira begini. Tapi tetap kita yakini bahwa nama yang sesungguhnya dan hakikat itu ya hanya Allah yang tahu, bukan kita, bukan makhluknya. Wa munazzahun dan disucikan atau dibersihkan an kulli naqsin dari semua kekurangan. Allah dibersihkan dari semua kekurangan ya. Termasuk kekurangannya adalah ketika dia dikatakan punya istri, itu tidak, atau punya anak, itu juga tidak. Itu termasuk kekurangan. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk kekurangannya. Karena di dalam Quran sudah dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan. Artinya Allah ya juga tidak punya istri ya. Dan kemudian istrinya itu tidak melahirkan, bisa bermakna begitu. Dan Allah tidak dilahirkan. Karena itu ketika orang itu dilahirkan, maka tentu kita akan punya Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu. Karena Tuhan kita dilahirkan gitu loh. Lah kalau Allah kemudian punya istri dan melahirkan, kan berarti ada sesuatu atau seseorang yang bersamaan dengan Allah hidupnya, keberadaannya, yaitu istrinya. Lah istrinya ini lahir dari siapa? Tentu kan dia punya bapak dan ibu. Wah, itu jadi panjang kemudian. Nanti ada istilah Tuhan mertua kan? Ada Tuhan mertua. Lah kalau mertuanya punya anak bukan hanya istrinya Tuhan tadi, nanti ada Tuhan ipar juga gitu. Wah, itu jadi repot tambahan. Makanya dibersihkan semua Allah dari semua hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya tadi ya. Wa munfaridun bil mulki, dan Allah sendiri dalam kekuasaannya atau kerajaannya. Jadi ini mulkun ya. Makanya di dalam kajian kitab Tauhid yang Qatrul Ghais itu yang juga dikarang oleh Syekh Nawawi dan bisa dilihat di fanspage-nya Pondok Pesantren An-Nur 2 atau di YouTube ya, An-Nur 2 official. Itu kan saya jelaskan
terkait makna maliki itu. Jadi kalau di Al-Qur'an, di Al-Fatihah itu kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu yang populer kita baca kan, maliki yaumiddin. Cuma maknanya apa? Kemarin kalau Syekh Nawawi mengatakan muslih ya. Itu ada di kitab, kalau tidak salah itu Syekh Tantawi ya, di tafsir Al-Wasid atau di tafsirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi. Saya baca itu, cuma saya belum bisa memastikan ini di antara dua kitab ini mana yang menjelaskan ini. Tapi saya yakin itu di antara dua itu yang menjelaskan. Ketika kita baca maliki yaumiddin, mimnya panjang, itu artinya adalah yang memiliki. Karena itu mustaq atau tercetak lafadz maliki itu dari kata-kata milki. Milkun, milik itu loh. Milkun kemudian isim failnya menjadi malikun, yang memiliki. Sehingga tidak benar kalau kita bacanya versi yang maliki yaumiddin kemudian kita artikan yang merajai hari pembalasan, itu keliru. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi tadi ya. Itu keliru. Yang benar itu kalau maliki adalah yang memiliki hari pembalasan. Sementara kalau maliki, mimnya dibaca pendek, maliki itu minal mulki, dari kerajaan, kekuasaan, keraton ya. Kalau istilah Jawanya keraton. Sehingga kalau maliki yaumiddin kita artikan adalah yang merajai hari pembalasan gitu. Itu perbedaannya. Dan lebih keren atau lebih dahsyat artinya adalah ketika kita baca maliki yaumiddin. Karena yang memiliki belum tentu merajai hal-hal lain gitu loh. Ya, saya itu memiliki rumah, memiliki mobil dan seterusnya. Tapi ketika saya terbentur oleh penguasa, misalkan Pak Jokowi, misalkan ya ada kebijakan pemerintah karena satu dan lain hal, kemudian tanah dan rumah saya diambil oleh pemerintah. Lah itu saya kan tidak apa-apa. Nah, tidak bisa ngapa-ngapain. Atau misalkan karena ada mau dilewati tol kemudian dibeli dan harus mau, itu berarti kan saya memiliki, bisa menguasai kepada harta saya, tapi kemudian saya juga kalah di bawah kekuasaannya raja atau presiden tadi. Makanya yang maliki yaumiddin yang dibaca pendek adalah yang merajai hari pembalasan, itu lebih keren, lebih tinggi maknanya ketimbang yang maliki yaumiddin tadi. Wat tadbiri, dan dalam pengaturan ya, Allah yang mengatur semua, tidak usah khawatir. Semua itu sudah diatur oleh Allah, teknisnya bahkan secara detail. Apalagi rizki itu. Rizki itu Allah kalau menjelaskan dalam Al-Quran, Masya Allah, kita harusnya sudah tenang. Tidak perlu saling iri, tidak perlu mencuri, tidak perlu kemudian bersaing yang kotor dengan orang lain. Tidak perlu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidaklah ada makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup apa saja. Illa alallahi, kecuali ditanggung oleh Allah. Rizkuha. Rizkinya ditanggung oleh Allah. Wa ya'lamu, dan Allah tahu mustaqarraha, di mana dia berdomisili. Semut yang ada di mana? Misalkan ada di Bulu Lawang. Bulu Lawang mana? Bulu Lawang batas antara desa Bulu Lawang dengan Senggrong. Di mana? Di rumah saya, misalkan Helmi Nawali. Ini di rumahnya kan banyak semut. Ini semut yang di pojok mana? Oh, itu yang di pojok dekat garasi. Yang di lantai 1 atau lantai 2? Oh, yang di lantai 2. Itu pojok sebelah mana? Utara atau selatan? Yang sebelah utara. Itu yang barat atau yang timur? Oh, itu sudah detail. Allah ya'lamu mustaqarraha, bahkan kepada hal-hal yang sifatnya sangat kecil, makhluk yang sangat mini. Misalkan makhluk, mohon maaf, yang ada di kemaluan laki-laki itu kan sering istilahnya ada hewan tengu, itu kan kecil sekali. Ya, rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Rezekinya tempatnya di mana ya? Yaitu yang tempat-tempat yang kayak tadi itu.
Wa ya'lamu mustaqarra wa mustaudaha. Di mana tempat dititipkannya itu sudah tahu. Jadi Allah detail itu sudah tahu. Ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu sudah mengetahui titik koordinat kita. Sehingga rezeki kita itu tidak akan salah. Allah akan mengirimkan rezeki kita sesuai titik koordinat kita. Setiap makhluk itu ada titik koordinatnya. Lawong kiriman paket itu saja bisa sampai ke kita. Kita yakin gitu loh ya. Saya misalkan membeli barang online atau ada teman saya di Jakarta ya. Misalkan kayak siapa Mas Agung yang bekerja di penerbit Kultum Media dan jadi pimret di sana. Itu kan alumni Nur 2 juga. Misalkan kirim buku dan beliau orang yang amanah, orang yang jujur, saya sudah tahu. Sehingga ketika beliau misalkan ngirim saya ngirim buku Mas, misalkan ke saya, maka saya yakin bahwa buku itu akan nyampe ke saya, ke alamat saya. Kenapa? Kan itu ada alamatnya. Nah, itu padahal belum tentu ke titik koordinatnya itu. Belum tentu. Itu bisanya ke alamatnya Nur 2. Banyak dan sering terjadi. Misalkan paketan-paketan yang harusnya nyampe ke rumah saya itu ternyata keliru ke tempat lain yang tidak sama dalam pondok. Atau mungkin ditaruh di kantor, kelupaan teman-teman di kantor, kemudian menjadi lama nyampenya, bertanya-tanya. Tapi saya yakin ini harusnya nyampe. Lawang kiriman paketan dari manusia saja kita itu yakin nyampe. Lah ini paketan dari Allah. Rezeki itu paketan Allah dan akan dikirimkan ke semua makhluknya sesuai titik koordinat masing-masing. Itu perlu dibuat status itu asik ya. Catat itu. Wahidun yang esa fidati dalam dat Allah. Datnya Allah itu esa, artinya satu ya. Satu-satunya. Dan tidak tersusun dari banyak unsur. Saya kasih contoh begini. Saya ini kan satu. Saya Helmi Nawali, Ibnu Nawali, Ibni Ahmad Taufik ya, Ibni Mukri dan seterusnya. Itu kan satu saya. Tetapi walaupun saya satu, saya tersusun dari banyak anggota tubuh. Ada tangan, ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada perut, ada punggung, ada pundak, ada kemaluan, ada kuku. Sehingga satu, walaupun saya satu, tapi saya tersusun dari banyak unsur, banyak bagian. Lah Allah itu satu dalam zatnya, Allah itu ya satu-satunya, dan zatnya tidak terbentuk atau tersusun dari banyak bagian. Ya satu, itu saja. Sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, sudah. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah itu satu ya. Jadi Allah itu cukup dengan satu sifat alim, Allah itu sudah bisa mengetahui kesemuanya. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu butuh banyak. Ya. Kalau ilmu Allah misalkan untuk mengetahui yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, yang di udara, misalnya di angkasa dan seterusnya, maka itu berarti Allah butuh ilmu tentang ini, tentang ini. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa ilmu Allah itu satu. Dan itu sudah bisa mencakup, mengetahui secara detail semua hal. Semua sifat Allah itu satu ya. Wa af'ali, dan pekerjaan Allah itu satu. Artinya tidak ada pekerjaan kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerak diam atau gerak di bumi ini itu atas seizin Allah. Itu yang kita yakini wahidun fi af'alihi ya. Wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdillah, anak laki-laki dari Abdullah ibni Abdul Muttalibi, anak laki-laki atau cucu dari Abdul Muttalib ibni Hashimin, cicit dari Hashim ibni Abdi Manaf, Rasulullah. Kita yakini bahwa Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, kalau yakin itu sudah muslim ya. Muslim itu sudah statusnya muslim. Kalau mati ya dikubur ala Islam gitu ya. Kalau kita misalkan punya bapak dan bapak kita muslim kemudian meninggal, maka kita berhak mendapat warisan karena kita sama agamanya, yaitu muslim. Wahtalafa, dan berbeda pendapat al ulama, siapa ulama, fi bi'satin nabi, dalam terutusnya nabi, ilal malaikati, kepada malaikat.
Muncul pertanyaan, Nabi itu diutus hanya kepada umat manusia atau juga kepada malaikat? Nah, ulama berbeda pendapat. Ala qaula ini menjadi dua pendapat. Wa jazama dan berkeyakinan al-Halimi, Imam Halimi wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, annahu bahwa Nabi Muhammad lam yakun tidak ada Nabi Muhammad mab'usan itu diutus ilaihim kepada malaikat. Menurut Imam Halimi dan Baihaqi, ya ndaklah Nabi itu diutus hanya untuk manusia. Ngapain bawa-bawa malaikat barang? Malaikat itu yang menyampaikan risalah kok, menyampaikan misi diutusnya Nabi. Warajjaha dan mengunggulkan As-Suyuti, Imam Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki dan Syekh Taqiyuddin As-Subki, annahu terhadap pendapat bahwa Nabi karena ada Nabi mab'usan itu diutus ilaihim kepada malaikat. Sementara Imam Subki dan Imam As-Suyuti ini memilih pendapat yang mengatakan bahwa Nabi juga diutus kepada malaikat. Artinya malaikat itu juga umat Nabi gitu. Wazada dan menambahkan As-Subki, Imam Subki, annahu bahwa Nabi SAW mursalun diutus ila jamil ambiyai untuk semua nabi, wal umami dan umat-umat as-sabiqati yang dulu. Wah, bahkan semua nabi itu umatnya Nabi. Umat-umat terdahulu itu umat Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk Nabi Adam sampai Nabi Isa. Juga diutus untuk umat Nabi Adam, untuk umat Nabi Isa. Ini yang dikatakan oleh Syekh As-Subki. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilal nasi kafatan, dan bahwa sabda Nabi yang berbunyi bu'istu, aku diutus ilan nasi kepada manusia kafatan secara keseluruhan. Pendapat sabda Nabi itu syamilun, itu mencakup lahum kepada seluruh makhluk min ladun Adam, mulai Adam ila qiyamis saati sampai hari kiamat. Karena Nabi bersabda aku diutus kepada manusia secara keseluruhan, kemudian Syekh Imam As-Subki tadi ya mengatakan berarti kan secara keseluruhan itu ya dari Nabi Adam sampai ke kiamat nanti. Itu manusia secara keseluruhan, berarti Nabi ya diutus untuk Nabi Adam dan seterusnya sampai hari kiamat. Warajjaha dan mengunggulkan kepada pendapat tadi Al-Bariziyu, Imam Barizi. Wazada dan menambahkan Imam Barizi annahu bahwa Nabi mursalun diutus Nabi ila jamil hayawanati untuk semua hewan, wal jamadati dan benda mati. Jadi untuk makhluk hidup, untuk benda mati, min romalin, baik itu berupa pasir. Nabi juga diutus untuk pasir. Nabi itu juga rasul untuk pasir, wa hajarin dan batu, wa madarin tanah liat. Jadi untuk semua makhluk, baik makhluk hidup atau makhluk yang mati atau benda mati, itu Allah mengutus rasul untuk mereka semua. Tentu ini bisa diperdebatkan Mas Yan, yang kayak gini, makanya ulama itu kan tidak semuanya sepakat gitu ya. Wazida dan ditambahkan ala dalik, atas pendapat yang disampaikan oleh Al-Barizi tadi, annahu bahwa Nabi Muhammad mursalun itu diutus ila nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ini juga repot. Nabi diutus ya juga untuk dirinya sendiri. Ya itu sudah tentulah ya, namanya Nabi itu kan dikasih wahyu ya untuk dirinya, ya, Rasul itu untuk dirinya dan untuk disampaikan ke umat gitu ya. Dzakara dalika atau dzukira dalika fi Tazyinil Araik, pendapat itu disampaikan atau dijelaskan di kitab Tazyinil Araik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Wa ursiltu dan saya diutus ilal khalqi untuk semua makhluk kafah secara keseluruhan. Kalau yang tadi redaksinya adalah untuk manusia, kalau ini malah lebih umum untuk semua makhluk hidup, makhluk ya. Makhluk entah itu makhluk hidup atau benda mati ya, makhluk pokoknya. Faidatun. Qala berkata Al-Bajuri, Imam Bajuri, wa qad dzakara dan sungguh telah menyebutkan atau menjelaskan ba'duhum sebagian ulama, anna min tamamil imani, bahwa itu termasuk bagian dari kesempurnaan iman, ayat takida yaitu apabila ayat takida yaitu meyakini al insanu siapa manusia,
annahu bahwa nabi ya lam yajtami tidak berkumpul fi ahadin, atau annahu bahwa sesungguhnya kelakuan ya atau mirsyan, atau bahwa sesungguhnya sesuatu gitu saja, lam yajtami tidak terkumpul fi ahadin dalam satu orang, siapa saja, minal mahasini dari kebaikan-kebaikan adh-dhahirati wal batina yang lahir dan batin, misluma seperti halnya sesuatu, ijtama yang terkumpul fihi di dalam ma tersebut, dalam sesuatu tersebut, Nabi SAW. Ya, di antara kesempurnaan iman, kata Syekh Baijuri tadi, adalah kita harus meyakini bahwa yang paling sempurna akhlaknya, zahir batin, yang paling sempurna fisiknya, semua yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk, yang paling sempurna hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk lain yang punya semisal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus diyakini. Kalau begitu sudah sempurna imannya. Wasaniha, yang kedua, iqamus sholati ya. Iqamus sholati adalah yang tadi awaluha ya. Mohon maaf, yang tadi itu awaluha syahadatu ya. Syahadatu aitayakun. Yang ini wasaniha iqamus sholati. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Wahia afdalul ibadat al-badaniyah ad-dhahirah. Sholat adalah ibadah yang paling utama, yang bersifat fisik lahir ya. Wa ba'daha as-shaumu, setelah itu puasa, summal hajju, kemudian haji, summal zakatu, kemudian zakat. Nah, jadi ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Karena begini, kalau di hadis Arba'in itu yang ditulis oleh Syekh Nawawi, itu di hadis ketiga kan disampaikan bahwa arkanul Islam itu ada 5. Itu urutannya adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua salat, yang pertama syahadat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, zakat nomor 3. Kemudian yang keempat adalah wa haji al-baiti, dan haji ke baitu. Itu yang keempat ya. Kemudian yang terakhir itu adalah wasaumi Ramadan. Puasa itu ditaruh nomor 5, sementara haji nomor 4, zakat nomor 3. Sementara Syekh Nawawi di sini mengatakan setelah sholat itu adalah puasa, lalu haji, lalu zakat. Ini bertolak belakang dengan itu. Saya sudah meneliti itu. Imam Muslim itu cenderung sepakat dengan mengatakan bahwa puasa dulu baru haji. Makanya di dalam Sahih Muslim itu kalian bisa lihat di dalam atau baca di Sahih Muslim itu bab puasa dulu, setelah bab zakat, itu kemudian puasa, baru haji. Tapi Imam Bukhari beda. Itu setelah zakat langsung haji. Setelah haji dan umroh panjang lebar baru membahas tentang puasa. Sehingga Imam Bukhari lebih memilih mendahulukan haji ketimbang puasa. Kenapa demikian? Karena redaksinya memang demikian. Yang meriwayatkan itu Abdullah bin Umar. Abdullah putra Umar. Ada 2 riwayat yang kayak ini pelin-pelan. Di satu sisi mengatakan puasa dulu baru baru kemudian haji. Di satu riwayat lain mengatakan haji dulu baru puasa. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami seperti dalam kitab Al-Fathul Mubinnya yang menyarai kitab Arba'in Nawawi itu, mengatakan riwayatnya memang 2 gitu loh. Kadang Nabi itu mengatakan haji dulu yang didahulukan, kadang mengatakan puasa dulu yang didahulukan. Itu bukan pelin-pelan, ya memang begitu Nabi ingin menunjukkan. Lah, sementara untuk urutan ini yang 1, 2, 3 tidak bisa dirubah, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Untuk yang syahadat, sholat, zakat itu paten. Urutannya harus begitu. Tidak boleh diotak-atik. Nah, ini saya Ibnu Hajar Al-Haytami di Al-Fathul Mubin. Lah ini justru aneh. Syekh Nawawi ini menaruh zakat di nomor terakhir, malah di nomor 5 ini harusnya ya. Karena syahadat tadi, sholat, kemudian puasa, haji, zakat. Zakat taruh nomor 5. Ini bertentangan dengan pendapat ulama-ulama dulu. Termasuk teks-teks di dalam di dalam
mayoritas hadis ya. Karena ada hadis juga yang riwayatnya itu menyebutkan zakat di terakhir. Mungkin ini yang dipilih oleh Syekh Nawawi ya. Tapi yang populer memang harusnya zakat itu di nomor 3 ya. Setelah sholat itu zakat. Kalau ada yang berasumsi begini, ini urutan-urutan ini ya tidak menunjukkan urutan afdoliyah lah, ini yang paling urgent mana, enggak lah. Ya semuanya sama gitu. Loh kalau begitu kacau. Justru ditaruh di depan syahadat itu menunjukkan bahwa orang itu syahadat dulu, tidak boleh sholat dulu. Wong dia belum syahadat kok sholat gitu. Itu tetap sesuai urutannya kata musannif, kata ulama-ulama di hadis itu ya sesuai urutannya. Cuma urutan yang paten adalah yang pertama, kedua, dan ketiga itu diisi oleh syahadat yang pertama, kemudian sholat yang kedua, kemudian yang ketiga adalah zakat. Lah yang nomor 4 dan 5 ini masih ngeper ya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan nomor 4 itu puasa, nomor 5-nya haji, ada yang mengatakan nomor 4 itu haji, nomor 5-nya adalah puasa. Karena banyaknya perbedaan riwayat tadi ya, redaksi yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Fafarduha, adapun fardunya sholat yang fardu afdalul faraid. Sehingga sholat yang paling fardu itu ya yang paling wajib gitu loh, ketimbang ibadah-ibadah lain. Wa nafluha afdalun nawafil. Sholat sunnahnya itu yang paling sunnah. Artinya begini lah ya. Saya kasih tahu urutan itu maksudnya begini. Kita ambil pendapat yang populer saja, bukan pendapatnya Syekh Nawawi di sini ya. Karena Syekh Nawawi mengatakan zakat itu di terakhir. Kita ambil pendapat yang populer bahwa syahadat, sholat, zakat. 3 ini tidak boleh dikacaukan urutannya. Orang harus syahadat dulu, muslim dulu, baru kemudian diwajibkan sholat, baru zakat. Lah kalau misalkan dalam satu waktu orang itu dia belum sholat, ya, belum sholat dan waktunya tersisa hanya untuk bisa melakukan 1 rakaat, ya, hanya bisa untuk melakukan 1 rakaat. Misalkan sholat yang mudah saja ya, sholat isya. Contohnya biar mudah. Sholat isya di hari terakhir bulan Ramadan, ya, sholat isya di hari terakhir bulan Ramadan misalkan ya, atau sholat isya ya, sholat isya apa sholat subuh ya, sholat wajib lah ya. Lalu kemudian yang kedua, waktunya tinggal sedikit maksudnya ya. Ini contoh yang tidak tepat kalau tadi ya. Ya sudahlah, contoh misalkan waktunya tinggal 1 menit ya, 1 menit sholat fardu itu. Lalu waktu pengeluaran zakat, pembayaran zakat juga tinggal 1 menit. Jadi dalam menit terakhir ini ya, entah di tanggal berapa lah ya atau kapan terserah, bisa dicarikan contoh yang lebih pas, karena contoh yang saya contohkan tadi kurang pas sebenarnya. Jadi dia punya kewajiban bayar zakat dan waktunya sudah mepet tinggal 1 menit. Kemudian dia punya kewajiban untuk melakukan sholat, waktunya mepet tinggal 1 menit. Ini yang didahulukan yang mana? Kan. Inilah baru kemudian kita melihat urutan dari redaksi di dalam hadis dan yang diiyakan atau disepakati oleh ulama. Hampir semua ulama mengatakan, ya sholat dulu. Karena sholat dulu itu yang disebutkan di Quran dan di hadis ya. Itu yang disepakati oleh ulama, baru kemudian zakat. Jadi kalau tinggal 1 menit, detik-detik terakhir 1 menit itu dia belum bayar zakat dan waktunya tinggal 1 menit, dia belum sholat, maka ya didahulukan sholat dulu. Sholat dulu baru kemudian zakat. Urutannya begitu. Tapi dalam kondisi tertentu didahulukan zakatnya. Makanya hukum itu memang terperinci, tidak semudah kita mengeluarkan fatwa dan seterusnya, diperinci, ditafsir. Tapi kalau misalkan ada kasus begini, dia waktunya tinggal 1 menit tadi, ya belum sholat, ya belum bayar zakat, waktunya tinggal 1 menit. Lalu ternyata misalkan ya mustahik atau orang yang berhak saya kasih zakat itu namanya Zainab ya, atau siapalah, Siti ya, Siti. Ternyata Siti itu dan keluarganya dalam kondisi 3 hari sudah tidak makan, atau dia sudah kelaparan banget. Kalau saya terlambat memberikan 1 menit saja, ini mati semua keluarga ini.
Maka dalam kondisi yang seperti ini, walaupun tersisa 1 menit, kita mendahulukan sholat atau zakat. Ini mendahulukan zakat karena kita harus memperhatikan nyawa. Disitulah ada kulliyat khamsun, ada prinsip 5 yang harus dijaga dalam agama. Di antaranya adalah hifdun nafas, menjaga agar nyawa itu hilang tidak sia-sia. Jadi hukum itu sudah jelimet, ribet hukum itu. Makanya kayak kitab-kitab fikih itu kan detail banget, tafsil detail banget. Ya karena itu tadi memangnya kasuistiknya itu terlalu banyak. Wala yu'daru, dan tidak diampuni ahadun seseorang fitarkiya ketika meninggal sholat. Mada ma'akilan, selama orang itu punya akal. Tidak dimakfu. Orang itu seperti apapun orangnya, kalau muslim dia wajib sholat. Tapi sakit dia tidak bisa berdiri, duduk. Tapi duduk tidak bisa, dia hanya bisa terlentang. Tapi dia tidak bisa terlentang, hanya bisa tidur miring. Atau tidur miring dulu kemudian terlentang. Tapi dia tidak bisa, itu hanya bisa mengedipkan mata. Kedipkan mata saja, isyarah dengan mata. Matanya sudah tidak bisa bergerak, ya dengan hatinya dituntun untuk melakukan sholat. Selama dia itu masih berakal, maka dia wajib sholat. Wa ausoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, kata Nabi Isa. Aku diwasiatkan atau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat dan mengeluarkan zakat selagi aku itu hidup, ya. Wa amal ibadatu, adapun ibadah al-badaniyatu yang bersifat badan, al-qalbiyatu dan hati, kal imani seperti iman. Kalau tadi kan ibadah fisik yang lahir, yang ini yang batin. Kal imani seperti percaya, iman, wal ma'rifati dan ma'rifat, wat tafakkuri dan berfikir, wat tawakkuli dan tawakal, was sabri dan sabar, war roja dan mengharap, warido dan ridho, bil qadha'i wal qadari, dan dengan qadha dan qadar, wa mahabbatillahi ta'ala dan cinta Allah, wat taubati dan taubat, wat tatahuri dan bersuci, minar radali dari sifat-sifat yang jelek, katomai seperti tamak, wanahwi dan semisalnya. Fahiya afdalu minal ibadati, maka ibadah yang sifatnya fisik tapi batin tadi, iman dan seterusnya, itu lebih utama minal ibadati daripada ibadah al-badaniyati yang fisik, ad-dhahirati yang lahir. Itu lebih utama dari ibadah fisik yang lahir, ya. Hatta bidas sholati, bahkan lebih utama dari sholat. Faqad waroda, sungguh telah datang satu keterangan dari Nabi, tafakkuru sa'atin, berfikir dalam 1 jam, itu afdalu lebih mulia, min ibadati sittina, daripada ibadah 60 tahun sanatan, wa afdalul jami'i al-iman. Dari semua ibadah itu yang paling baik, yang paling utama adalah ibadah yang berupa iman. Faidatun ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa khata'na. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.